Bismillah. Tes satu, tes satu dua tiga, tes satu dua tiga. Ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa sharrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli syaqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أحمد. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك الشهيد. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita artinya kita ingat kepada Allah. Uzkur Allah. Kita patuh pada perintah Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu tanda syukur kepada Allah, tanda ingat juga kepada Allah. Sholat kita untuk menjaga kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis sholat kita tidak lupa juga kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda syukur kita. Karena kalau mau kita hitung-hitung nikmat Allah yang kita syukurin, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sangat luas sekali nikmat Allah itu. Bahkan napas kita hitung berapa detik, jantung kita bisa berdetak dalam 1 menit berapa kali, dalam 1 jam berapa kali bergerak dengan normal.
Kita bayangkan ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada orang-orang tua di sekitar kita, bahkan orang tua dari keluarga kita sendiri yang jantungnya sakit. Di situ kita harus berpikir bahwa itulah Allah sudah cabut sedikit nikmat Allah itu dengan tidak bisa normalnya jantung itu berdetak. Itulah baru kita sadar bahwa nikmat sehat itu sangat penting. Ya. Yang kedua, nikmat sempat. Ada saudara kita malam ini tidak bisa hadir atau malam kemarin di majelis yang lain tidak bisa hadir karena tidak sempat. Bukan karena yang lain-lain tidak sempat itu, karena ulah diri sendiri bisa jadi tidak mau menyempatkan diri. Karena Allah tidak mau menggerakkan, tidak mau memberi taufik dan hidayah dalam hatinya, bisa jadi juga. Maka intinya kita harus selalu bermuhasabah. Orang yang rajin berzikir pada dasarnya rajin juga bermuhasabah. Orang yang rajin berzikir, rajin ibadah, rajin sholat, tapi tidak mau bermuhasabah, hatinya tidak hadir saat dia berdoa dan beribadah kepada Allah. Maka ibadahnya, doanya, zikirnya, dia ngaji, ya, tidak masuk ke dalam hatinya, hanya sebatas tenggorokan, teriak-teriak, suara habis, pinggang sakit, duduk nak 2 jam, sehingga doa tidak ada terkabul, besok tidak nak datang lagi. Apa doanya? Nak minta harta banyak, nak minta rezeki nomplok, nak minta bisnis miliaran tembus. Tidak masuk hitungannya itu, ya. Allah mungkin lebih tahu, ya. Kalau tinjau pada hambanya ini yang dulunya rajin, tinjau duit enggak untung 12 miliar, sibuklah nak kawin lagi, ya. Sibuklah nak nyalon bupati, ya. Sibuklah pula mengumpuli orang banyak-banyak supaya bisa berbangga-bangga diri, ya. Buat majelis berbesar-besaran hanya untuk berbangga-bangga diri. Mudanglah Jokowi, ya, bangga dekat dengan Jokowi. Nah, itu Allah tahu, maka tidak tinjau duit miliaran tadi. Kalau dia tahu, Allah itu tahu sifat kita ini dan apa yang akan kita lakukan dengan sombong tadi. Itu salah satu, ya. Makanya kita harus bermuhasabah diri dan sanggup berhusnuzan kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita selalu bersuuzan kepada Allah Ta'ala, maka kita akan sesatlah di jalan yang salah. La'allakum yarsudunnya tidak dapat, ya. Di dalam surat Al-Baqarah 186 tadi yang Al-Fakir bacakan, itu suatu penegasan. Selanjutnya, maka dari itu banyak-banyaklah kita bersyukur, ya. Banyak-banyaklah kita bertazakur, bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik dan buruknya tak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan di dalam majelis ini. Majelis ini menanamkan tauhid yang lurus, ya, bukan tauhid yang salah, ya. Minta kita dengan berkah majelis ini baliknya juga kepada Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala tahu, ya, isi hati kita. Tak bisa kita berbohong-bohong, berpura-pura alim, berpura-pura taat, berpura iyobib, pokoknya hatinya hati Allah tahu, ya. Jangan nak coba bohong, ya. Nah, itu hal yang begitulah penyakit nifak itu yang kadang-kadang tidak disadari. Dikasih tahu tidak mau tahu, dikasih tahu selalu membantah dalam diam. Iya katanya kecek orang awak tu, dia kan yang kecek orang, keceknya lalu itu. Iya ma, kata dia. Iya ma, dia balik malam ke, balik cepat nak ya. Iya ma, dia balik malam ke. Ya. Masa nak macam itu galak dengan orang tua, kan? Itu salah satu contoh, ya. Jadi
Mudah-mudahan kita bisa selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun kita, susah pun kita, ya, tidak lain Allah bermaksud menggugurkan dosa kita. Ya, susah yang kita, asal kita sabar, bukan meroto. Kalau meroto tak banyak dosa. Sakit gigi meroto, ya jahanam yang gigi ini sakit. Salah dosa gitu ya, tambah dosanya bukan menggugurkan dosa, ada tumbur batu lah, keluar kalimat kaki empat tadi dihang, segala macam keluar kutunya, sumpah apa, bukan dapat. Jadi dalam sebuah hadis pernah kan ada itu para sahabat ketawa-tawa ada saudaranya yang kena musibah, keluar hadis tadi diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi katanya bersabda, orang yang dapat musibah itu ditimpa itu menggugurkan dosanya. Beruntung jadi kita ini masih ditegur Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah sayang. Kalau Allah sudah memberi istidrak tidak ditegur ditala, katanya baik macam mana mak tak sayang dengan anak. Nak balik lah kau, nak mati lah kau, aku dah tak tahu lagi. Nah, tidak, sudah kan? Begitulah Allah Taala kalau tak sayang pada kita, ditala, ini kita bergelimang dosa, tak ada tegur-tegur, tiba-tiba ngecut mati, harta tinggal, azab kubur dapat, anak-anaknya berebut harta, ya dah apa yang ditinggalkan dihabiskan untuk mengisap narkoba, berbuat maksiat kepada Allah, dapat siksa lah dia apa yang dia tinggalkan tadi, baik itu harta warisan anak-anaknya maupun ajaran yang ditinggalkan kepada anaknya sebagai sebuah amanat yang tidak dia didik dengan baik, tersiksa lah dia, dosa anak tadi ngalir tadi ulah. Sehingga berdosa habis sampai yaumil akhir. Tak ada pula yang doa karena dolim yang selama hidup sombong, kaya sombong. Habis lagi ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa kaya itu tidak dapat dari Allah punya izinnya. Kita merampok, ya, kita nodong orang, kita korupsi, kalau tidak Allah izinkan tidak terjadi. Ya. Allah izinkan, tapi dengan murkanya karena melanggar syariat. Jadi dasar kita berpikir ini semuanya balik ke syariat. Itu dalam pepatah Jambi itu adat, ya, kebiasaan hidup kita itu bersendirian syarak itu hukum fikih segala macam syarak bersendiri kita bawa hukum negara bersendiri kita bawa, ya. Jadi apa yang kita semua landaskan di sini dasarnya balik kepada syariat. Ya tak? Dikit pakai syariat, tapi banyaklah pakai apa? Tasawuf, maka tidak bagus. Dikit pakai tasawuf, kebanyakan syariat tidak bagus. Kedua-duanya enak. Imam Ghazali menyesal yang belajar fikih sepanjang hidupnya selama-lama itu. Kalau dia tahu belajar tasawuf itu lebih baik dia belajar dari dulu belajar tasawuf. Sehingga dia lengkap ilmunya, ilmu fikih dia lengkap, ilmu tasawuf dia lengkap. Jadi dia disebut Hujatul Islam, ya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada Hujatul Islam Imam Ghazali. Ini karena kitab daripada Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin itu dibaca oleh Sahibul Wirid daripada Syekh Bakar bin Salim sampai beberapa kali hatam, ya, puluhan kali hatam, ya, 40 kali hatam, ya. Saking ini tadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu yang susah, cinta kepada betina cepat. Enak. Ya kan? Apa yang hendak betina tu, malingnya ndak, nipu maknya ndak, maling duit mak ndak. Enak. Tapi kalau cinta pada Allah susah. Karena musuhnya nafsu kita dewe. Dulu tua kita dewe musuh kita deh. Nafsu kita tu ngalangi kita.
Jadi kita duduk di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa berzikir? Kedua-duanya ya. Doa itu adalah zikir, zikir itu adalah tujuannya untuk berdoa kepada Allah. Zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Untuk apa? Untuk menambah iman kita, ya. Jadi kita berdoa, berzikir. Kalau iman kita malah rusak, memang tidak usah lagi dulu. Perdalam dulu kaji syariatnya. Perdalam dulu kaji syariatnya. Banyaklah bertanya, yang bertanya di dalam hati. Ya nyawabnya setan, bukan bukannya setan jawabnya. Ya. Kalau bertanya di dalam hati, jawabnya setan, ya. Kalau bertanya dengan guru, lama kalau gurunya tahu, kalau anak ini tidak tahunya, ya. Maka banyaknya ada bertanya, ya. Jadi mudah-mudahan ini panjang cerita ini. Kenapa ditalak-talak ini disuruh bertanya dan tidak bertanya, ya. Bertanya dalam hati. Dalam hati akhirnya sesat. Payah membuatnya kalau sesatnya. Cuma hidayah Allah ya bisa membuatnya. Untunglah masih ada taufik dan hidayah Allah pada malam hari ini. Kita bersyukurlah di situ ya. Syukur karena taufik dan hidayah Allah berserta inayahnya masih bersama kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa duduk bertafakur, berzikir kepada Allah ya, bermuzakarah ya, saling ingat mengingatkan ya, saling berwasiat ya, watawasau bil haq ya, saling mengingatkan karena tujuan hidup itu tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tujuan ibadah itu, Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia. Jadi ibadah itu intinya ini dunia hanya persinggahan, supaya selamat dunia akhirat. Kuncinya cuma ingat kepada Allah. Cuma itu. Macam mana nak ingat terus? Siot banyak-banyak lah dekat dengan majlis. Kalau kita belum bisa jatuh hati ini, ingat Allah, 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 Allah. Akhirnya dia bilang, sasek bana kok. Buah, zikirnya sasek bana katanya. Apa sasek? Sesat Kita pula dibilang sesat kalau wahaboy Kalau wahaboy jangan laden ni lah. Ini mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang sesat ya. Jadi kalau kita terus ingat-ingat pada Allah, otomatis tidak akan bisa dilalui oleh setan. Lagi ada pula balik dari sini, ada orang menyerupai setan pakai baju putih-putih, kopiah putih, ngomong tidak ada guna kamu zikir berjamaah tu. Yang enak tu zikir dewek bisa habis-habisin waktu berdosa lagi lah. Dan nak pula datang ikut pula kata setan tu kopiah putih itu tadi. Na'udzubillah min dzalik, laknatullah alaihi, yang natokan begitu. Ya, kalau dia setan berwujud manusia, ya. Kita yang lolo tadi lah. Padahal ini Allah yang menyerunya. Allah menyuruhkan kepada kita supaya untuk kebaikan kita, karena kasih sayang Allah. Ya, karena kasih sayang Allah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad SAW itu berdakwah bukan untuk satu alam dunia ini baik, ya. Alam lain juga tahu alam lain. Ada tak yang tak tahu alam lain? Kalau tak tahu, nak rasul wajib bertanya, ya. Karena itu imannya tak sempurna, ya. Di surat Jin itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad mendakwai bangsa jin. Maka diceritakan bahwa bagian golongan bangsa jin itu sebagiannya dia Muslim, dia baik, ada juga yang tidak baik, ada juga yang sesat, ada juga yang kafir. Macam kamu ya ada ya. Pada
tapi ada juga yang degil ada juga kalau nipu orang sekali ada masuk ke kira kalau ada atau ada cepat balik ke jalan yang lurus kalau ada nah, jadi kalau degil itu tuh biasa ya ibarat kita sholat bukan berarti biarlah bukan jadi jangan kita sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita dalam sholat tadi tidak bisa khusyuk dengan sampai daripada takbiratul ihram sampai salam tidak bisa khusyuk dengan Allah. Apabila ingat pada yang lain itu cepat balik. Itulah pelajaran yang kita petik dalam kehidupan itu bahwa apabila kita sadar kita itu salah cepat balik. Jangan kagetlah dulu, habiskan dulu waktu berdosa ini tadi kepalang tangguh, mandi sekalian, laju, tidak sempat bertobat, umur pun sampai, mati pula dalam keadaan berdosa, namanya su'ul khatimah. Itulah kena lupa tadi, selalu dibuai oleh nafsu setan yang berbisik itu dulu tua kita lah. Ya. Jadi selawat beriring salam, marilah kita sanjungkan dengan setinggi-tingginya sanjungan, sebaik-baiknya sanjungan kepada Nabi yang paling agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memuliakannya dan menyanjungnya. Ya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku jadikan langit dan bumi. Saking apa? No, memang kalau tidak karena kekasih itu, kalau tidak karena nur wajahnya itu, nur wajahnya sendiri itu, nur dari dirinya sendiri itu, Nabi Muhammad SAW itu, tidak akan Allah bisa menampakkan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, di alam dunia ini, ya. Karena adanya Nabi Muhammad SAW itu karena wujud daripada nurnya tadi, ya. Sebelum dia menjadi Muhammad di kota Makkah itu dia bernama Ahmad. Itulah namanya Nur Muhammad. Ya. Jadi dengan salah tafsir di surat Al-Quran itu yang tafsirnya Ahmadiyah itu ya, tafsirkan nama ilahi itu kayak nama Ahmad, salah ya. Ahmad itu belum jadi ya, masih berupa cahaya ya, alamnya belum ada alam lain ya, masih kegelapan ya dah. Makanya dia disebut mengeluarkan manusia dari alam kegelapan. Dari alam itu ada belum ada cahaya ya, dizahirkan ya. Allah sebelum adanya Nabi Muhammad sebagai pemujinya, Allah sendiri yang memuji diri sendiri ya. Pada disebut dalam Al-Quran itu Kaf, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim itu Allah memuji dirinya sendiri. Jadi yang bisa memuji dirinya sendiri hanya Allah. Yang boleh memuji dirinya sendiri hanya Allah. Kita tidak boleh ya. Jadi kita kalau memuji diri sendiri jatuh derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong kita itu hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh sombong kita, Allah boleh sombong. Ya. Jadi jangan kita pakai sombong, yang kita pakai muji diri sendiri jangan. Allah yang boleh muji dirinya sendiri. Itu Al-Quran menceritakan. Sebelum ada makhluk ya. Itu pelajaran ya. Pelajaran ini ya. Itu kunci daripada tahu. Ini ilmu itu ya. Kalau ilmu itu hilang habis gitu ya. Jadi selawat dan salam, marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan cahaya iman. Kalau iman kita tidak ada, tidak terang juga ya. Kalau iman kita tidak ada, tidak terang juga. Jadi ada hati orang yang gelap karena tidak ada iman ya. Imannya tidak ada, hatinya gelap. Jadi kita di sini mudah-mudahan bisa dapat cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala bisa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakati dzurriyyati fakhrul wujud Syekh Bakar bin Salim sahibul Qina.
berdoa seperti sebagaimana difirmankan Allah Taala dalam Al-Qur'an tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, apabila ditanya kepada engkau wahai Muhammad oleh hambaku tentang aku, fa inni qarib. Ceritanya Nabi Muhammad pada waktu itu, cerita yang sahih itu yang kita yakini dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi sedang bersama sahabat-sahabatnya mau pergi perang, mungkin dalam keadaan galau hatinya, terus ingin berdoa pada Allah, bertakbirlah, berzikir yang sekuatnya. Sedangkan itu mengganggu siasat perang. Takbir batal, musuh datang. Ini ngomongan Nabi Muhammad datang. Nabi tegur macam itu, doakanlah dengan insya Allah kan mendengar. Jadi kita ini Allah itu dekat. Kita berdoa berarti dengan suara lirih, slow, bukan dengan suara, kalau Allah itu jauh berarti dengan suara keras. Tidak, Allah itu dekat. Maksud dekat tadi, dekatnya Allah itu bukan bertempat, mendekat di sini dia laisahkan sendiri saya. Ya, dengan disambungkan dengan yang lain, ya, dengan yang makhluk, yang nampak makhluk, ya. Jangan disamakan. Jadi maksudnya qarib itu adalah dia mendengarkan doa, bukan doa semua orang yang dikabulkan. Allah itu dengar, ya, tapi tidak semuanya dikabulkan. Ada doa yang ditunda, ya. Ada yang ditengok dulu, ya, orangnya sabar apa tidak, diuji imannya, ya kan? Nah, kalau imannya diuji sudah lulus, insyaallah derajatnya naik, ya kan? Kemudian diuji lagi, derajatnya naik, doanya ditahan terus sampai Allah sayang dinaikkan terus derajatnya. Coba kita bisa berpikir macam itu, sangguplah? Susah, wah, makanya banyak yang sanggup lagi ngaji, mencret, menghilang tanpa cerita, atau muktabir, mundur tanpa berita. Nah, kalau tidak sanggup, yang ngantuk kan tak sanggup itu setan. Jadi berkawan dengan setan, tidak berkawan lagi dengan anak. Ya, jadi kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, belum, tidak. Jadi Allah itu tepat janji dan kalamnya tidak pernah bohong. Ya, tegasan-penegasan itu harus kita yakini, ya, dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan, sehingga baguslah iman kita di mata Allah. Itulah yang disebut ikhlas, ya. Itu yang disebut ikhlas. Itu yang disebut ikhlas, bukan ikhlas memberikan sedekah, bukan, ya. Ikhlas itu bersih, benar-benar bersih. Apa yang bersih? Niatnya bersih, hatinya bersih dari syirik, bersalah sangka kepada Allah itu, ini pegawai Allah. Nah, salah, ya, salah. Kalau kita salah, berarti jawab kita lah, ya. Makanya orang tasawuf itu ngomong kalau salah itu kan kekhilafan dan kedoifan, kefakiran dan fakir sendiri. Kalaupun itu benar, datangnya hanya dari Allah semata, bukan datang dari al-fakir. Orang tasawuf ngomong selalu begitu, tak mau dia takabur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau sombong, tak mau merasa hebat. Kalau orang sudah merasa hebat, amal ibadah sudah merasa banyak, ya tidak lagi beribadah sebanyak-banyaknya, hanya banyak dulu. Padahal duduknya kita ini hanya duduk untuk pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hati kita supaya selamat sampai mati menjadi yang antum muslimun, ya. Kita mati dalam keadaan ada muslimin, balik ke mana? Cairannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada Allah berdoa. Jadi kita harus muhasabah, ya. Jangan kita tergolong dengan yang disebut ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa, yang benar-benar.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Mana duluan mukmin baru muslim? Ada orang keliru, ya, keliru muslim dulu katanya. Sadar dulu, tapi lah iman dulu. Itu nangkono yang rusak. Ya, iman dulu, ya. Kalau sadar kita itu cuma sekedar syarat sah kita untuk sholat, ya. Jadi kalau kita sudah bersadar, sudah beriman dulu tentu, ya. Jadi maksudnya adalah iman kita yang kita bangun, baru kita bisa tergolong kepada muslim, selamat dari siksa api neraka, selamat dari siksa kubur. Itu yang dimaksud dengan muslim, sebenarnya muslim, ya. Bukan muslim namu, bukan, ya, banyak nama muslim. Nah, jadi dalam ayat ini Pak ini qarib. Qarib itu artinya dekat, tidak ada jarak, ya, tidak ada tempat, tidak ada waktu, ya, dekat, ya. Kalau Allah tidak dekat, apa namanya? Berarti dia tidak bisa mendengar semua doa kita. Itu yang disebut dekat. Tapi yang disebut qarib dalam hal ini adalah masalah doa, ya. Qarib dalam ayat ini, qarib ini dekat, arti doanya orang. Jadi salah satu khusus dekat ini, dekat dan khusus ini, ada orang-orang yang memang qarib kepada Allah, ya. Amin, awliya Allah. Kalau itu banyak rasul masih punya nafsu, ada marah yang masih, jadi masih punya nafsu Allah yang masih, itulah namanya manusia ini. Jadi kalau tidak karena min awliya Allah, kita ini tidak ada, maka kita berbuat. Tapi jangan kita salah gunakan atau menjadikan kita sombong, tidak boleh, ya. Uji da'wat da'i ila da'ana. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ya, da'i ini adalah orang-orang yang berdoa, ya, orang ketika dia berdoa ila da'ana. Falyastajibu li, ini harus diperhatikan, ya. Dulu sudah pernah disampaikan tapi diingatkan kembali, ya. Supaya apa? Supaya keyakinannya bertambah, keimanannya bertambah. Yastajibu li, maka kabulkanlah oleh kalian. Allah dulu dikabulkan. Apa keinginan Allah itu pada gitu? Fal yastajibu li, maka kabulkanlah oleh kalian apa yang aku inginkan bagi. Apa perintah Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita hindari, ya. Itu namanya fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah, percayalah kamu kepadaku. Jangan tak percaya, ya. Percaya kita percaya sebentar tidak, itu namanya iman turun. Makanya kita ini harus selalu zikir kepada Allah, ya. Balik lagi zikir lagi wajibnya, ya. Itu ayat atau 14, ya. Wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah salat, dan salat ini yang rumit mungkin perkaranya, dirikan tegakkan salat, tidak goyang, ya. Tegak, tidak baring, tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya. Itu namanya mendirikan salat, bukan wah males salat, ya. Bukan wah males, bukan mengerjakan, bukan wal ya'malus salat, bukan, ya. Mengerjakan sholat bukan perintah Allah, itu bukan mengerjakan sholat di masjid sholat. Oh, rasa-rasa yo lama rasa sholat 40 hari, 40 takbiratul awal, sudahlah, cukuplah, ada apa lagi majelis itu. Kamu lah pergi keliling-keliling ketok orang aja orang sholat, ya. Nah, itulah merasa hebat, aduh, nah itu, tapi tiba-tiba kayak orang lah banyak rasanya. Nah, jadi itu kan jalan itu jalan kita, ya. Jalan itu, jadi kita ikutlah jalan yang sudah dibikin oleh aslafun as-sholihin, ya. Jangan ikut dapat frustasi, mencoba doa ini, coba doa ini, mencoba kan doa akhirnya gila.
Jadi kita ikutlah ya tarikahnya akhlakul sholihin yang baru-baru tak lah, tak dia lah, ada ya. Itu karena imannya tidak tetap ya, tidak istiqomah. Fayu'minu bi la'allahum yarsudun ya. Jadi iman kita tetap, kita patuh kepada Allah, kita penuhi perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Itulah kita masuk pada golongan supaya supaya kita menempuh jalan yang lurus ya, yang sudut ya. Maka disebut khulafaur rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk yang lurus, yang jalannya lurus, tidak ada pernah salah. Jadi kalau ada orang atau golongan orang aliran yang menghujat sahabat itu sah, dasar kita ikutin ya. Ada aliran ini ada dua, aliran ini macam dua ya, tahi di belah dua ya. Sikok gawainya atau sahabat mencintai ahlul bait ya, yang sikok lagi membenci ahlul bait, memuji-muji sahabat. Jadi dua-duanya sama-sama tahi di belah dua, bau galaunya ya, biasa dipakai ya. Wah, habis Syiah ya, sama Yolan ya. Kalau orang lah punya pemahaman hasil dua perkawinan silang itu penting juga ngadanya ya. Yang wabi dipakai ya, ini Syiah dipakai juga loh. Itulah benar Nabi ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita sudah pada derajat itu sudah kita lakukan, ada sikap lagi yang harus kita yakinin, hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mutawatir kalau tiga perawinya, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling mulia di mata Allah Ta'ala daripada doa. Doa itu disebut senjata mukmin. Ada kitab itu, kitabnya namanya Kasful Asrar, senjata paling rahasia yang banyak. Situ doa-doa yang sangat asrar sekali. Contohnya ada doa di situ, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhikal a'la al-mabtida ila al-baqi muhallat fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal azamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ala wa wahdatil kamil wal adad das'an kulli ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli ala sayyidina Muhammad salahiyatil wujud bisababil azamil kulli mawjud. Salli ala sayyidina Muhammad bisababil azamil. Agak malah ini. Paling malah ya, supaya melenceng juga, puyeng ya. Nah, itu salah satu kitab Kasful Asrar ya. Namanya Ismullah, Sholawat Ismullah. Jadi itu pakainya bukan ya, sele-sele pakainya. Jadi itu salah satu. Jadi jangan basing-basing ya, enggak remeh doa dan zikir ya. Jadi doa itu adalah yang sangat dimuliakan oleh akram ya, dimuliakan Allah. Ya, orang yang rajin berdoa Allah sayang. Kalau Allah sayang padanya, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari dosa, ya, dijauhkan dari dosa. Banyak cara Allah. Contohnya inti namanya dapat duit bisa jadi berdosa dengan tunjuk duit, ditunjuk rezeki yang pas-pas sehingga berdoa terus sepanjang malam. Allah suka, karena Allah sayang dengan inti, ya betul kan? Nah, doa coba kalau Allah itu coba kita ini tidak ada usaha, tidak ada pakai berdoa lagi, kita punya hak hidup sudah Allah ngasih hidup, Allah sudah jamin hidup kita. Tak usah berdoa lagi, tak usah berusaha lagi. Kira-kira bersyukurlah pada Allah. Tak ada bersyukurnya. Ya, dengan seni hidup kita tadi lah gitu, misalnya berjalan, ngojek, panas-panasan, nyari penumpang, udah seharian ini. Kalau udah lapar, dapat saya kok ngucap alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya tak? Betul beda? Apa Allah ya? Betul beda?
Tapi harus yakin ngomong betul. Iya, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu, nggak dicoba Allah lagi. Coba tuh kalau sudah yakin ini, insya Allah tidak dicoba lagi. Ya, jadi kalau masih ragu-ragu, masih turun naik, maju mundur, tarik ulur, masih dicoba Allah SWT. Ya. Jadi dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmizi juga dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian itu dalam keadaan percaya, beriman kepada Allah Taala bahwa dengan ijabah, dengan dikabulkan ya, dengan diijabah doa. Jadi doa harus yakin bahwa kita melalui doa diijabah oleh Allah, hadirkan hati itu ya. Insya Allah diijabah ya. Tapi bukan doa yang salah, bukan doa yang sudah bagus ya. Ya, ada bapaknya lah tahu ya, jangan kira Allah tidak tahu ya. Bila ijabah wa'lamu, tahulah oleh kamu bahwasanya Allah la yastajibu, Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan mengijabah dari kalian doa min qalbin ghafilillahi, dari hati qalbin yang lalai kosong daripada Allah. Ada orang hati lalai zikir gitu di sini, pikiran kemana-mana tidak ada betul-betul mengharap di hadapan Allah itu dengan apa yang kita baca ya. Salah satu sebabnya kita itu bisa kayak gitu karena kita tidak tahu hati. Yang kedua, hati kita belum kosong dari ingatan-ingatan cinta dunia. Dosa diingat lagi yang sudah begitu ya, nah ikhlas ridho apa yang Allah sudah ambil, itulah sudah yang terbaik untuk kita ya. Cobaan itu selalu datang ya. Kita punya kita diambil orang, sendal kita dipaling orang, saya dipikirin lagi ya. Sendal kita dipaling orang, saya dipikirin bukan, dia sudah susun ya. Bukan hari ini ini bukan cerita hari ini, cerita yang sudah diambil Allah, banyak sudah diambil Allah ya. Bukan cerita yang ini sendal kita atau dompet kita dan jatuh, terus saya pikirkan lagi gitu, kita ikhlas diganti oleh Allah. Apa yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ucapan orang kena musibah ya. Apa balik dari rezeki kita yang sudah kita dalam punya kita ada di dalam dompet kita, kalau orang mengambil ada bejaronya dibuatnya kita lupa orang anjing untuk ngapus membersihkan harta kita yang kita dapatkan mungkin dahulu secara batin ya, atau itu menghapuskan dosa itu asal kita sabar, tawakal, ikhlas, habis dosa. Tapi kalau mengutuk, merana, protes kepada Allah dan tidak sholat lagi, nah tambah banyak dosa ya. Jadi jangan cuma sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sebaik-baiknya dan kuat iman kita. Iman yang baik itu adalah iman dengan ilmu. Yang kita tadi berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk ya, hati yang tidak khusyuk, doa tidak khusyuk, dari ijabah ya Allah. Ada dari hati kosong tidak khusyuk ya. Salat kita tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, min qalbillah, min nafsillah tasbah, dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Nafsu bisa dikendalikan itu bagus ya. Tapi kalau mengendalikan nafsu orang, nafsu saya, mengendalikan nafsu diri bisa.
Bisa beda dengan bisa harusnya dengan akal dan iman ya. Asal ada akal kita itu kita isi dengan iman, insyaallah iman tadi asal mulanya ilmu ya. Asal mula ilmu tadi dari asal mula iman tadi dari ilmu. Kalau kita tidak tahu, mana bisa kita percaya? Iman itu yakin itu suka yakin itu yakin ilmu yakin pertama kali itu ilmu yakin. Yang kedua apa? Ainul yakin. Apa ainul yakin? Ilmu yakin itu keyakinan yang didapat dari ilmu, dari pengetahuan ya. Oh dia ada di situ. Tidak tahu aku. Tidak tahu macam mana ilmu yakin. Tapi kalau dia tahu, oh aku tadi nengok dia di sana. Sudah batas itu tadi nengoknya kan tahu batas itu baik. Tidak nampak pula kasar dia masih ada di situ. Tidak tahu lah itu tadi dia di situ. Berarti batasnya ilmu yakin. Tapi kalau sudah nengok lagi dengan mata kepala, sudah memang yakinnya dengan mata kepala lagi ditengok lagi, memang masih di situnya. Tapi kalau dia sudah ditengok, dia tidak nengok lagi, berarti cuma tahu gue tadi kan. Yang kedua, yang terakhir apa? Hakul yakin. Kalau sudah itu tadi tidak bergerak, tidak bergeser lagi, hakul yakin itu yang bagus ya. Bisa sampai ini. Bisa. Jangan bilang tidak bisa ya. Kalau sudah bilang tidak bisa, bilang susah, itu bukan namanya setan yang berkata ya bisa, insyaallah bisa. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai keyakinan itu dengan keyakinan yang baik di hak. Jangan berubah lagi ya. Ada orang diberi penyakit ya, berulang-ulang sehingga bingung dewe. Itu salah satu godaan keyakinan ulang. Kadang sembuh, kadang sehat, kadang percaya penyakit ini nah mulai berubah pikiran dari ini. Sehingga harus yakin ya. Yakin penyakit ini berobatlah dengan cara yang kita yakinin tadi. Insyaallah sembuh. Nama kita berobat maka jadi pada intinya minta kepada Allah kesembuhan. Adapun kita makan obat cuma syarat. Baik. Ya, jangan yakin pula botol yang menyembuhkan sih. Ya. Jangan pula yakin kalau tidak makan botol yang tidak hilang sakit aku. Pada syariatnya, pada lantarannya botol inilah yang menyembuhkan aku karena izin Allah Taala. Nah, itu betul ya. Itu baru imannya yang baik ya, tauhid yang baik. Botol itu tadi cuma syariatnya baik ya. Sama dengan kopi ya, kopi ini diminum ya, menghilangkan ngantuk dan menyemangati badan yang lesu ya. Padahal cuma kopi, kayak Lembang juga ya. Jadi ini kopi hanya sebagai syarat dan disunahkan oleh ulama. Itu yang kita pakai ya. Jadi syaratnya itu kan syariat yang kita landasan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu yang kita pakai, insyaallah jalan kita jalan yang benar, jalan yang lurus ya. Ada lagi nyimpang kiri, nyimpang kanan, aliran kiri, aliran kanan ya. Aliran yang lurus sisinya. Mudah-mudahan Allah Taala pada malam ini mencurahkan rahmat kepada kita semua di majelis ini, diliputi pada malaikatnya dan dinaungi kita dengan ketenangan ya, keteguhan iman dan diijabah semua doa kita yang baik-baik, yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu yang harus kita yakinin dulu ya. Apapun kita berkehendak maksudkan kepada Allah, bisa Allah kasih nanti. Cuman mungkin kita tidak sanggup memikul amanah yang sudah Allah berikan itu. Setiap rezeki yang kita terima itu amanah ya. Ya, setiap apa yang kita terima dari Allah itu amanah ya. Setiap orang itu punya porsinya masing-masing ya. Punya porsi masing-masing, punya tugas masing-masing, punya amanah masing-masing. Allah berikan dokter diberi amanat sebagai penyembuh orang, membantu orang sakit ya. Insinyur pertanian membantu petani, insinyur sipil membantu orang membuat jalannya bisa jadi bagus. Ada semua ya. Jadi jangan kita nak sambungkan, kita nak dapat kalau ada itu namanya serakah ya.
Ya gitu, jadilah diri kita sendiri yang sudah Allah berikan apa tugas kita itu masing-masing, jalankan dengan baik, insyaallah kita dapat yang disebut ahsanul amanah, ahsanul amanah. Dicari itu yang paling amanah ya. Jadi mudah-mudahan marilah kita sama-sama membaca Wirdul Kabir daripada Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan berkah yang mengalir kepada kita, karomah yang mengalir kepada kita pada malam hari ini, ya, diijabah semua doa kita. Yang sedang pada kesusahan diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita ditambah, ya, keyakinan kita ditambah, selamat kita di dunia akhirat. Jangan lupa juga kita minta aja dunia kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, murah rezeki untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu, panjang umur, sehat badan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit keluarga kita, marilah kita doakan diberikan kesembuhan dengan kebaikan, kesembuhan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada Syekh Bakar bin Salim, berkat daripada majelis kita malam hari ini, berkat daripada majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum